Pernah nggak sih kepikiran, apa yang bikin komputer atau laptop kita bisa nyala dan jalan? Ya kan, mesin canggih yang nemenin kita setiap hari ini. Kira-kira apa ya yang ada di balik casingnya yang bikin kita bisa ngedit video, main game, sampai terhubung sama dunia maya? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng komponen penting yang ada di dalam perangkat kita. Kita bahas mulai dari otaknya, tempat penyimpanannya, sampai jagoan grafisnya. Pokoknya semua pemain kunci yang bikin komputer kita bisa canggih. Buat kamu yang suka teknologi atau cuma sekadar penasaran, video ini cocok banget buat kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, ada CPU, alias Central Processing Unit. Anggap aja CPU ini sebagai otak dari komputer kita. Chip kecil ini tugasnya ngolah semua instruksi dari software, mulai dari buka browser sampai jalanin game berat. Semakin cepat CPU-nya, semakin lancar dan cepat juga komputer kita ngerjain tugas-tugasnya. Ibaratnya gini, CPU single core itu kayak orang lagi ngerjain banyak hal sendiri, pasti kewalahan. Nah, kalau CPU multi-core itu kayak punya banyak tangan, jadi bisa ngerjain banyak hal sekaligus dengan cepat. CPU itu ada banyak jenisnya, dari Intel Core i9 sampai AMD Ryzen. Masing-masing punya jumlah core, kecepatan clock, dan arsitektur yang beda-beda. Kita bisa bikin video sendiri cuma buat bahas CPU, tapi intinya, chip kecil ini adalah pusat komando dari seluruh sistem komputer kita. Selanjutnya ada storage atau tempat penyimpanan data. Disinilah semua data berharga kita disimpan, mulai dari sistem operasi, aplikasi, file kerjaan, sampai video kucing lucu, semua yang kita simpan di komputer aslinya disimpan di sini. Ada dua jenis storage utama yang umum kita temuin di komputer zaman sekarang. Hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. HDD itu kayak seniornya, dia pakai piringan yang muter dan kepala baca tulis buat akses data. Biasanya HDD harganya lebih terjangkau dan punya kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Nah, kalau SSD itu kayak anak muda yang serba cepat. SSD nggak punya bagian yang bergerak, dia pakai flash memory buat akses data dengan lebih cepat. Jadinya komputer kita bisa booting lebih cepat dan aplikasi bisa kebuka dalam sekejap. Bab 3, GPU, yang bikin layar jadi hidup. Sekarang kita bahas komponen yang bikin tampilan di layar kita jadi keren, GPU, alias Graphics Processing Unit. Entah kamu lagi ngedit foto, bikin model 3 dimensi, atau cuma nonton video berkualitas tinggi, GPU lah yang kerja keras buat nampilin grafisnya. Simpelnya gini, CPU itu kayak manajer yang ngasih perintah. Nah, GPU itu kayak tim seniman yang ahli gambar. Mereka yang bertugas buat bikin tampilannya jadi bagus. Semakin canggih GPU-nya, semakin halus dan detail grafis yang dihasilkan. Ini penting banget buat yang suka main game atau ngedit video. Bab 4, sistem pendingin, biar nggak kepanasan. Dengan semua komponen yang bekerja keras, bagian dalam komputer bisa jadi panas banget. Disinilah peran sistem pendingin, dia yang memastikan semua komponen tetap berada di suhu yang aman. Sistem pendingin ini ada heatsink, kipas, dan terkadang ada juga yang pakai cairan pendingin. Semuanya bekerja sama buat ngilangin panas dan mencegah komponen jadi overheat. Kalau sampai overheat, bisa-bisa kinerja komputer jadi lemot, sistemnya nggak stabil, bahkan bisa rusak permanen. Jadi sistem pendingin yang baik itu penting banget buat menjaga komputer kita tetap awet. Apalagi kalau kita sering pakai buat kerja berat. Bab 5, power supply jantungnya komputer. Terakhir, jangan lupakan pahlawan yang sering terlupakan, Power Supply Unit atau PSU. Komponen inilah yang ngambil daya dari stop kontak di tembok dan mengubahnya jadi energi yang bisa dipakai oleh semua komponen di dalam komputer. Bisa dibilang PSU ini yang ngasih nyawa ke komputer kita. PSU punya watt yang berbeda-beda, yang nentuin seberapa besar daya yang bisa disalurkan ke komponen-komponen lain. PSU dengan watt yang lebih tinggi biasanya diperlukan buat komponen yang butuh daya besar kayak GPU kelas atas. Penting banget buat milih PSU dari merek yang terpercaya dan pastikan wattnya cukup buat kebutuhan sistem kita. Nah, itu dia tadi komponen-komponen kunci yang bikin komputer atau laptop kita bisa nyala dan jalan dengan lancar. Dari CPU, otak dari segala operasi, sampai power supply, pahlawan yang sering terlupakan, semuanya punya peran penting masing-masing.
Dengan memahami fungsi setiap komponen, kita jadi bisa lebih mudah kalau ada masalah, bisa milih upgrade yang tepat, dan lebih menghargai kecanggihan teknologi yang kita pakai setiap hari. Jangan lupa subscribe ya buat dapetin info-info menarik seputar teknologi.